دعني ووصفي آيات له ضرت ظهورنا للقرى ليلا على علمي فانظر يزداد حسنا ومهتدم وليس ينقص قدرا غير مهتدم فما تطول آمال المديحين ما فيه من كرم الأخلاق والسيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاني وعن علي وعن رمي دامت لدينا ففقد كل معجزة من النبيين إن جاءت ولم تدم محكمات فما يبغين من شبه لذي سقاق ولا يبغين من حكم ما هربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجميع عن الحرم لها معاني كما جلبان بمدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكسار بالسامي قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بها بل لله فاعتصمي اهتزتها خيفة من نار لظى أتفادها الرياض من وردها الزبن كأن العض يود الوجوه من الوسط وقد جاءوا كالهمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يكن لا تعجبا لحسود الراح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم قد تعقل
من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para habaib, para asatid, para kaum muslimin muslimat yang pada malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan ibadah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada kekasih Allah, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Faslun tashdidatut tasyahudi ihda wa ishrun khamsun zaidah fi akmalihi wa sitta ashar fi aqallihi. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar Safinatun Najah pada pembahasan tentang tashdidatut tasyahud ihda wa ishrun. Tasydid yang ada pada tasyahud itu semuanya ada 21. Ya, kalau pada pertemuan yang lalu tasydid pada suratul Fatihah sudah. Sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang tasydid yang ada pada tasyahud. Itu semuanya ada 21. Khamsun zaidatun fi akmalihi, 5 tambahan. Ya, 5 di antara 21 itu adalah tambahan untuk menjadikan tasyahud yang kita baca menjadi sempurna. Wasita ashar fi aqallihi. Namun pada bacaan tasyahud minimal tasydidnya itu ada 16. Ya, ada 16 tasydid minimal yang harus kita baca pada bacaan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi minimal ada 16 tasydid. Kalau mau sempurna maka semuanya ada 21 tasydid. Yang pertama dan yang kedua ada pada at-tahiyatu, yaitu pada huruf ta dan huruf ya. Ya, jadi alif lamnya harus dibaca sehingga tasydid pada huruf ta kebaca. Nggak boleh kita baca tahiyatu, ya, atnya nggak dibaca, nggak boleh. Jadi harus dibaca at-tahiyatu, ya, at-tahiyatu. Yang ketiga al-mubarakatus sholawat, ada pada huruf shad. At-tahiyatul mubarakatus. Nah, itu harus jelas dibaca tasdidnya. Mubarakatus sholawatut thayyibat.
Ya, keempat dan kelima pada huruf to dan ya. At-thayyibat. Yang keenam at-thayyibatu lillahi. Ala lamil jalalah, tasdidnya ada pada huruf lam, lillah. Kemudian yang ketujuh assalamu, ada pada huruf sin, assalamu alaika. Yang kesembilan dan kesepuluh ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu, ada pada huruf ya, ada pada huruf nun, ada pada huruf ya, an-nabiyyu. Yang ke-11 warahmatullah, ada pada huruf lam, warahmatullah. Yang ke-12 wabarakatuh, assalamu, ada pada huruf sin. Yang ke-13 alaina wa ala ibadillahi, pada huruf lam, alaina wa ala ibadillah. Yang ke-14 as-solihin, ada pada huruf sod, ya so, as-solihin. Yang ke-15 asyhadu alla ilaha, ada pada huruf lam, ya asyhadu alla, an la, sehingga dibacanya Allah. Yang ke-16 dan 17 illallah, ada pada huruf lam, ya yaitu ala lami alfin, lam wa alif wa lamil jalalah. Illa, kemudian yang kedua Allah, illallah. Yang ke-18 wa asyhadu anna, ya wa asyhadu anna, dengungnya yang panjang, anna, bukan nanya yang panjang. Kadang-kadang ada yang membaca wa asyhadu anna, ini salah arti sudah. Antara anna dengan anna. Jadi yang betul wa asyhadu anna, ya pendek, tapi dengungnya yang panjang. Itu tasdidnya ada pada huruf nun. 19, 20 dan 21 Muhammadar Rasulullah, ada pada huruf mim, Muhammad. Kemudian ada pada huruf ra, Muhammadar Rasul. Kemudian ada pada huruf lam, Rasulullah, wa ala lamil jalalah, sehingga semuanya 21. Ya, jadi kalau kita baca bareng-bareng ya kurang lebih seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu semua tasdidnya yang ada pada tahiyat yang kita baca tadi ada 21. Itu sudah sempurna. Jadi kalau nganggur ya dibaca, ya dilatih supaya ketika sholat itu sudah terbiasa. Kita membaca at-tahiyatnya ya komplit sempurna beserta tasdid-tasdidnya tidak kita hilangkan, insya Allah. Jadi jelas ya. Faslun tasdidatu aqalis shalah 'alan nabiyyi arba. Kemudian fasal membahas tentang tasdid pada sholawat yang kita baca pada tasyahud itu minimal ada 4.
Ya minimal ada 4. Jadi sholawat yang kita baca, sholat kita sah, minimal sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimal. Ya, minimalnya seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau sempurna, wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ila akhirih fil alamina innaka hamidum majid. Itu sempurna. Tapi minimal paling tidak dan paling sedikit dan sholatnya sah Allahumma sholli ala Muhammad. Tasdidnya ada berapa? Minimal paling sedikit ya, tasdid yang ada pada sholawat itu ada 4. Ya ada 4. Yang pertama ada pada Allahumma. Ya Allahumma. Ada di atas huruf lam dan di atas huruf mim. Jadi ada 2. Allahumma. Ya satu di atas lam, yang kedua di atas mim. Yang ketiga sholli. Ya sholli itu ada tasdidnya. Sholli ada di atas huruf lam. Kemudian yang keempat ala Muhammad di atas huruf mim. Ya, jadi itu paling sedikitnya tasdid yang kita baca pada sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau ditambah dengan sayyidina bagus. Mau disempurnakan lagi sampai fil alamina innaka hamidum majid lebih bagus. Dan alhamdulillah itu yang kita kenal dan yang kita pelajari. Ya, jadi yang kita dapatkan pelajaran dari guru-guru kita, dari ulama kita, yaitu ya bukan hanya wajibnya saja, melainkan beserta sunnah-sunnahnya, sehingga pahalanya pun akan lebih sempurna, akan lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian faslun awqatis shalah khamsah. Oh, ini ada lagi. Aqallu salam, paling sedikitnya salam yang ada pada salat, ya tasdidnya cuman 1. Assalamu alaikum. Ada pada huruf sin. Ya, jadi salat minimal ya salam yang paling sedikit assalamu alaikum itu sudah sah. Sempurna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh nggak dipakai kecuali pada sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sholat sunnah, sholat wajib, salam yang paling sempurna assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuhnya nggak dipakai, ya nggak dibawa kecuali pada sholat jenazah. Sholat jenazah itu ya komplit salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sholat jenazah salamnya komplit. Tapi pada sholat 5 waktu dan sholat sunnah cukup sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Faslun awqatis shalah khamsah. Fasal membahas tentang waktu-waktunya sholat itu ada 5. Ya memang sholat wajibnya pun ada 5. Ya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Awqatis shalah khamsah, waktu-waktunya sholat ada 5. Yang pertama awwalu waktu zuhri, permulaan waktu zuhur, awal waktu zuhur. Kapan? Zawalu syamsi, mulai tergelincirnya matahari. Ya, jadi kalau matahari sudah di atas kepala kita kemudian tergelincir sedikit, ya tergelincir sedikit, condong sedikit, maka itulah
awal masuknya waktu sholat duhur. Wa akhiruhu, dan akhir waktu sholat duhur kapan? Masiru dhilli syai'i mislah. Masiru dhilli syai'i mislah. Jadi bayangan barang yang kita tancapkan di lapangan itu bayangannya sama antara bayangan dengan barang yang kita tancapkan. Misalkan kita tancapkan tongkat panjangnya 1 meter di lapangan, 1 meter tongkat. Itu antara panjangnya tongkat 1 meter dengan bayangan yang ada, itu ketika diukur, kita ukur dengan tongkat sama. Ya, bayangannya sama, nggak kurang nggak lebih. Ya, berarti itu sudah akhir waktu sholat zuhur. Jam pira ya kadang-kadang beda-beda. Yang paling enak mengerongokkan masjid musola, wae adzan, mancing waktu sholat. Ya, cuman kadang-kadang ya kita ini ya sholat sudah adzan ya kok dikit lah tanggung, sehingga kadang-kadang ya ada yang lupa, ada yang lalai, sing kelalen. Ya walaupun lupa itu bagian daripada udzur sholat, ya tapi ya jangan dibiasakan. Jadi awal waktu masuk sholat zuhur ketika condong matahari. Sampai kapan? Sampai bayangan barang tersebut sama panjangnya, ya dengan bayangan barang yang kita tancapkan di bumi. Kalau tongkat 1 meter, ya kemudian kita tancapkan itu mesti ada bayangannya. Bayangannya kita ukur dengan tongkat sama. Nah, itu sudah habis masuk sholat zuhur. Ya, habis masuk sholat zuhur. Setelah itu, ya, ghairu dhillil istiwa. Ya, bukan apa namanya? Bukan sama persis antara bayangan dengan tongkat. Ya, kalau sudah sama persis habis masuk sholat zuhur, kemudian setelah itu berhenti sejenak, ya, semenit 2 menit, bahkan belum sampai semenit sudah masuk sholat asar. Makanya di sini dikatakan awalu waqtil asri idza sara dillu kulli syai'in mislah wa zada qalila. Kapan masuknya awal masuknya waktu sholat asar? Pertama kali masuk waktu sholat asar, yaitu tadi kita punya tongkat, kita tancapkan, bayangannya itu sama dengan tongkat, akan tetapi zada qalilan, kita kasih waktu sedikit, ya tadi semenit atau 2 menit. Nah setelah itu baru masuk waktu asar. Masuk waktu asar. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu sholat asar inda ghurubi syamsi, ketika terbenamnya matahari. Sampai matahari itu mingslep, habis sudah waktu untuk kita sholat asar. Yang ketiga, wa awalu waktil maghrib, dan awal masuknya sholat maghrib ghurubus syamsi, ya tadi masuk matahari, terbenam matahari, habis waktu kita untuk sholat asar. Setelah itu sudah berpindah, itulah waktu masuknya pertama kali sholat maghrib. Ya, kalau matahari sudah terbenam, itulah waktu pertama kali kita menjalankan sholat maghrib. Wa akhiruhu, dan akhir waktu sholat maghrib kapan? Ghurubu syafaqil ahmar, ya hilangnya mega merah. Jadi kalau sudah sore matahari itu masuk mingslep, itu kan mesti ada, ya kalau kita lihat ada apa rane? Iya, kayak Jawa apa ya? Sumret abang-abang, mega merah-merah. Ya, anak kan mega merah-merah. Mega mendung, mega merah-merah.
akhirnya waktu maghrib, ya, ghurubu syafaqil ahmar. Kalau sudah kemerahan itu hilang, maka habis pula waktu kita untuk menjalankan sholat maghrib. Jadi pendeta masih anak abang-abang, masih ada waktu untuk sholat maghrib. Kalau sudah habis mega merah, ya, mega merahnya habis, maka habis pula waktu kita untuk menjalankan sholat maghrib. Makanya waktu yang paling singkat, paling cepat itu ya sholat maghrib. Ya, waktu yang paling cepat sholat maghrib. Makanya maghrib kalau bisa jangan ditunda. Adzan langsung sudah ambil wudhu, sholat sunnah, sholat maghrib. Ya, karena waktunya tepat, waktunya cepat gelis. Jangan-jangan kalau kita santai-santai habis sudah waktunya sholat maghrib dan kita menyangka masih ada waktu, ini yang bahaya. Ya, kita sangka masih ada waktu, tahu-tahu waktunya sudah di luar sholat maghrib, maka tidak sah sholat kita. Jadi waktu yang paling cepat itu maghrib, dan waktu yang paling lama isya. Isya ini lama waktunya sampai menjelang subuh. Wa aqallu awalu waqtil isya, ini pertama kali masuknya waktu salat isya ghurubu syafaqil ahmar. Ya, kalau sudah mega merah tadi hilang, ya maghrib kan masih anak abang-abangnya kemerahan. Kalau sudah kemerahannya itu hilang, maka disitulah masuk awal waktu salat isya. Wa akhiruhu, dan akhir waktu salat isya tulu'ul fajris shadiq, munculnya ya fajar shadiq. Kapan fajar shadiq? Ya menjelang subuh. Fajar itu ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Ya, fajar shadiq ini ya fajar beneran. Tapi kalau fajar kadzib, fajar-fajaran, ya hoak. Bedanya apa? Bedanya kalau fajar kadzib itu munculnya masih tengah malam, setengah telu, jam telu. Ya, dan cahayanya pun nggak merata. Ya, cahaya yang dipancarkan oleh fajar kadzib ini nggak merata, hanya fokus lurus ke atas saja. Tapi kalau fajar shadiq cahayanya merata ke kanan ke kiri, ya, sehingga menerangi semuanya. Kalau fajar kadzib biasa munculnya setengah tiga, jam 3, dan itu sebentar. Ya, muncul terang lurus ke atas, habis itu hilang lagi. Tapi kalau fajar shadiq ya ini menjelang subuh. Ya, terangnya pun merata dan terus sampai pagi. Ya, sampai tambah terang, tambah terang, tambah terang. Ya, jadi ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Nah, makanya waktu yang paling lama itu adalah waktunya isya. Ya, sampai menjelang subuh. Ya, waktu yang paling lama. Wa awalu waktu subuh, dan awal waktu salat subuh tulu'ul fajris shadiq. Ya, keluarnya atau munculnya fajar shadiq. Kalau sudah muncul fajar shadiq, ya mulai agak-agak terang yang merata, ya itulah awal pertama kali masuknya waktu salat subuh. Wa akhiruhu, dan akhirnya kapan? Tulu'us syamsi, ketika terbitnya matahari. Ya, kalau sudah matahari mulai muncul, habis sudah. Ya, mulai muncul matahari, maka waktu untuk menjalankan sholat subuh sudah habis. Ya, apa maning sholat subuh wis matahari wis lagi nyengir. Ya, jam 7 jam 8 wis. Ya, masuknya kodoan, sholat subuhnya dikodok, ya bukan adaan. Nah, jadi kalau sudah matahari mulai nongol, habis sudah. Al-ashfaqu salasatun. Al-ashfaq, mega itu ada 3. Ya, mega ada 3. Yang pertama ahmaru, yang kedua asfaru, yang ketiga abyad. Ada mega yang berwarna ahmar, merah.
kemerahan. Yang kedua ada mega yang berwarna asfar, kekuningan. Yang ketiga ada mega yang berwarna abyad, putih. Ya, jadi ada merah, ada kuning, ada putih. Tapi yang kita tahu apa mega itu? Abang baik ya? Iya abang baik. Kuning anak boleh? Langka. Putih anak boleh? Laka. Ya karena itu majas saja. Ya majas, bukan hakiki. Yang hakiki ya merah sudah. Ya menjelang terbenamnya matahari itu yang nongol ya merah. Enggak ada putih, enggak ada kuning. Itu cuma majas saja. Al-ahmar maghribun. Ya, mega yang muncul berwarna merah itu biasanya menandakan maghrib. Ya, waktu-waktu maghrib. Wal asfar wal abyad isya'un. Dan mega yang putih dan juga kuning itu sudah masuk waktu sholat isya. Ya, tapi sekali lagi nggak ada mega yang berwarna kuning, nggak ada yang berwarna putih. Itu cuman majas saja. Artinya kalau sudah habis mega yang berwarna merah, maka habis pula waktu untuk menjalankan sholat maghrib. Ya, waktu maghrib itu sudah habis. Kalau sudah hilang warna merah, berarti yang ada itu warna kuning dan putih, tapi majas. Ya, bukan beneran kuning, bukan beneran putih. Artinya kalau sudah habis warna merah meganya, maka habis pula waktu untuk sholat maghrib dan masuk waktu untuk sholat isya. Masuk waktu untuk sholat isya. Wa yundabu takhiru sholatil isya ila an yaghiba syafaqul asfar wal abyad. Dan disunahkan takhiru sholatil isya, mengakhirkan sholat isya, ila ayyaghiba syafaqul asfar wal abyad, sampai benar-benar habis mega yang kuning dan mega yang putih. Artinya kalau sudah habis mega merah, jangan langsung sholat isya, tapi kita disunahkan untuk mengakhirkan, tunggu dulu beberapa menit. Ya, kira-kira habis keseluruhannya dan tunggu sampai beberapa menit. Ya, jangan langsung sholat isya, ditakutkan belum masuk waktu sholat isya. Ya, sampai benar-benar habis dan kita disunahkan untuk mengakhirkan, nunggu ya beberapa menit, baru setelah itu kita menjalankan sholat isya. Faslun tahrumus sholah allati laysa laha sabab mutaqaddim wala muqarin fi khamsati awqat. Fasal membahas tentang haramnya sholat. Ya, tidak boleh sholat allati laysa laha sabab mutaqaddim, yang mana sholat tersebut tidak ada sebab-sebab mendahului, wala muqarin, dan juga tidak ada sebab-sebab yang berbarengan, fi khamsati awqat, pada 5 waktu. Ya, jadi ada 5 waktu kita ini dilarang. Ya, tidak boleh menjalankan sholat sunnah yang tidak ada sebab mutaqaddim dan tidak ada sebab muqarin. Sebab mutaqaddim itu adalah sebab yang mendahului. Sebab muqarin adalah sebabnya berbarengan dengan sholat. Jadi kalau nggak ada sebab mutaqaddim, nggak ada sebab muqarin, kita tidak boleh sholat pada 5 waktu. Ya, seperti sholat apa yang nggak boleh? Yang nggak boleh ya sholat, ya kalau memang sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, ada waktu-waktunya tersendiri. Yang nggak boleh itu sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat yang nggak ada namanya. Usolli sunnah rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Sholat apa? Ya mutlak, nggak ada namanya. Usolli sunnah rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Ini biasanya digunakan
untuk mengisi waktu setelah maghrib menjelang isya. Ya, daripada ngobrol ngalor ngidul, daripada ngelamun, waktu tersebut setelah maghrib menjelang isya diisi dengan sholat. Ya, diantaranya sholat mutlak. Ada juga yang mengisi waktu setelah maghrib sampai menjelang isya dengan sholat awabin, sholat taubat, sholat orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imamul Haddad, untuk mengisi waktu setelah maghrib menjelang isya, yang paling baik dan paling afdol adalah dengan memperbanyak sholat. Ya, dengan mengisi waktu tersebut dengan menjalankan sholat, entah itu sholat mutlak atau dengan sholat awabin, itu yang paling afdol. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Nasaih Diniyah. Pegel sholat, bosan sholat, ya diisi dengan yang lain boleh, dengan membaca rotib, dengan membaca sholawat, dengan membaca istighfar, dengan membaca Al-Quran, sampai masuk waktu sholat isya. Nah, kata Nabi SAW, barang siapa yang mengisi sholat setelah maghrib, ya, 6 rakaat, baik itu sholat sunnah mutlak atau sholat awabin, maka sama seperti dia itu ibadah kepada Allah selama 12 tahun. Ya, orang usah pegel-pegel rolas tahun, sholat sunnah saja 6 rakaat setelah maghrib. Ya, setelah maghrib kemudian kita ba'diyah, kemudian kita sholat sunnah mutlak atau awabin 6 rakaat, sama dengan kita ibadah kepada Allah selama 12 tahun. Tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu kata Nabi SAW, barang siapa yang sholatnya 20 rakaat, ya, setelah maghrib itu 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 10 kali berarti seperti sholat taraweh. Maka kata Nabi SAW, bunyalahu baitun fil jannah, Allah bangunkan untuknya istana di dalam surga. Alhamdulillah. Sing pengen dua istana, sholat sunnah setelah maghribnya 20 rakaat. Baka wis dua istana, maka insya Allah wonge gak bakal manjing surga. Masa istana anak ning jero surga, wonge beli surga sepriben. Nah, kalau sholatnya 6 rakaat, maka sama dengan dia ibadah selama 12 tahun. Jadi ini perlu diamalkan, ya, walaupun sekali 2 kali. Ya, syukur-syukur setiap hari. Ya, kalau mampu, kalau bisa. Kalau nggak bisa, amalkan minimal sekali. Insya Allah. Jadi ada 5 waktu yang mana kita ini haram, tidak boleh menjalankan sholat pada 5 waktu tersebut kalau tidak ada sebab mutaqaddim dan sebab muqarin. Sebab muqaddim dan sebab muqarin. Apa itu contohnya sebab mutaqaddim? Sebab mutaqaddim, nah, contohnya kal faitah, seperti sholat yang tertinggal. Tidur jam 11 siang, oh ya, bangun-bangun sudah masuk waktu asar. Ya, berarti wong iku beli sholat duhur. Tapi sebabnya apa? Tidur. Tidur itu kan termasuk udzur, ya, termasuk udzur. Tidurnya jam 11, kelempon tangi-tangi asar, berarti ora sholat duhur. Tangi asar, habis itu dia sholat asar. Nah, setelah asar ini kan waktu yang haram kita menjalankan sholat. Tapi berhubung ini adalah sebabnya sebab mutaqaddim, karena dia mempunyai alasan, mempunyai sebab meninggalkan sholat, maka boleh kita menjalankan sholat duhur, mengqadha sholat duhur setelah asar. Ya, ini karena ada sebabnya. Tapi kalau nggak ada sebab, nggak boleh. Ya, setelah sholat asar kemudian kita sholat, nggak ada sebab mutaqaddim, nggak boleh. Atau nggak ada sebab muqarin, nggak boleh. Tapi berhubung ini ada sebab mutaqaddim,
yaitu meninggalkan sholat duhur karena tertidur, bangun-bangun asar, dia langsung sholat asar, dan setelah itu dia mengqadha sholat duhur, maka boleh. Ya, maka boleh karena ada sebab mutaqaddim, yaitu ketinggalan sholat. Itu salah satu contohnya. Kemudian di sini disebutkan wa tahiyatul masjid, dan juga sholat sunat tahiyatul masjid. Ya, kita masuk ke dalam masjid ya setelah asar atau setelah subuh. Ini kan kita nggak boleh sholat, tapi ini ada sebabnya mutaqaddim. Apa itu? Masuk ke dalam masjid, maka masih boleh kalau sholat tahiyatul masjid. Atau contoh yang lain, sunnatil wudu, sholat sunnah setelah wudu. Ya, sholat sunnah setelah wudu. Ada orang ke kamar mandi buang hajat, setelah itu wudu. Ya, setelah wudu dia masuk masjid setelah asar. Ya, atau di dalam rumah setelah asar dia wudu, pengen sholat wudu, kan nggak boleh setelah asar. Atau setelah subuh, waktu-waktu yang diharamkan kita sholat, tapi berhubung dia ada sebab, yaitu apa? Wudu, maka boleh untuk menjalankan sholat walaupun pada waktu-waktu terlarang. Ya, jadi sholat yang diperbolehkan adalah ketika ada sebab mutaqaddim. Seperti apa? Ketinggalan sholat wajib, ya, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah setelah wudu. Adapun sebab muqarin, ya, sebab yang bersamaan, seperti apa? Kal istiqsa, seperti sholat meminta hujan, wal kusuf, dan sholat gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ya, walaupun sholatnya setelah asar nggak apa-apa, ya, asalkan sholatnya gerhana, ya, gerhana bulan, gerhana matahari, karena itu termasuk sebab muqarin, sebabnya berbarengan. Ya, antara gerhana dan sholat. Itu sholat-sholat yang diperbolehkan walaupun pada waktu-waktu yang dilarang, yang diharamkan kita menjalankan sholat. Nah, sekarang kapan waktu yang kita tidak boleh menjalankan sholat? Itu ada 5 waktu. Yang pertama, inda tulu'i syamsi hatta tartafi qadra ramah, ketika terbitnya matahari, ketika terbit muncul matahari sampai meninggi setombak. Ya, jadi kalau kita sholatnya pas dengan matahari terbit itu nggak boleh. Ya, melainkan kita tunggu dulu matahari itu terbit, ya, sampai ke atas kira-kira qadra ramhin, ya, 1 tombak. Atau kira-kira, ya, kalau ada matahari lain itu bisa masuk ke bawahnya. Oh, ya. Jadi ya seukuran matahari lah. Misalkan munculnya matahari di sini nih, muncul matahari terus ke atas. Kira-kira dari batas muncul matahari masuk matahari yang lain, itu sudah boleh kita menjalankan sholat. Tapi kalau berbarengan dengan munculnya matahari haram. Ya, waktu terlarang kita menjalankan sholat. Kemudian yang kedua, indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazul, ketika istiwa. Istiwa itu matahari pas berada di atas kita. Ya, jadi kalau kita tancapkan tombak itu nggak ada bayangannya. Ya, bayangan di kiri, di kanan, di depan, di belakang nggak ada sudah. Waktu istiwa artinya matahari berada pas di tengah-tengah kepala kita. Ya, nggak ada bayangannya. Nah, ketika itu kita tidak boleh menjalankan sholat fi yaumil jum'ah, kecuali pada hari Jumat. Hatta tazul, sampai waktu istiwa itu hilang. Dan waktu istiwa ini nggak lama.
Ya, cuman beberapa detik ya. Yang namanya matahari itu kan berjalan, orang meneng baik. Ya. Jadi waktu istiwa nggak lama, paling ya kalau dihitung lama semenit 2 menit lah. Semenit 2 menit itu matahari sudah geser dari atas kita. Kemudian yang ketiga, waktu yang kita tidak boleh menjalankan sholat adalah indal isfirar hatta taghrub, ketika menguning. Ya, indal isfirar, ketika menguning, hatta taghrub, sampai benar-benar masuk seluruhnya. Ya, sampai benar-benar masuk seluruhnya. Mau maghrib ini. Yang keempat, ba'da sholatis subuh hatta tatlu'a syams. Waktu yang kita dilarang untuk menjalankan sholat adalah setelah subuh. Ya, setelah subuh sampai terbit matahari. Ya, jadi kalau sudah habis sholat subuh ya sudah duduk wirid. Ya, kita tidak boleh berhubung ingin dekat sama Allah, sholat mutlak yang banyak, habis sholat subuh nggak boleh. Ya, baca wirid saja. Ya, wiridul latif, ya doa fajar, ratib dan lain sebagainya. Ya, karena waktu setelah subuh ini adalah waktu yang pas untuk mendatangkan rizki. Ya, yang ingin rizkinya lapang, yang ingin rizkinya diberkahi, yaitu habis subuh aja turu maning. Nah, kadang-kadang gula sampean lagi enak-enak kita subuh pengen geleleng turu maning ya. Ya, apa maning bocah pondok wis bakal wis subuh pengennya turu. Oh ya, godaannya berat. Nah, habis subuh itu waktu yang baik, yang bagus untuk mendatangkan rizki. Ya, maka perbanyak doa, wirid, ya tadarru kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau habis asar itu waktu yang baik untuk urusan rohani, ya, untuk urusan akhirat. Ya, itu habis asar. Habis asar ya baca ratib, baca Quran, baca zikir-zikir yang lain sebagainya. Itu untuk urusan rohani, untuk urusan akhirat. Yang kelima, ba'da sholatil asri hatta taghrub. Waktu yang tidak boleh kita melakukan sholat adalah setelah sholat asar. Setelah sholat asar kita tidak boleh menjalankan sholat hatta taghrub, sampai benar-benar mingslep, masuknya matahari. Ya, sampai maghrib. Itu adalah 5 waktu yang kita tidak boleh menjalankan sholat. Yang pertama, ketika muncul matahari sampai matahari itu condong. Yang kedua, ketika waktu istiwa, ya, matahari berada pas di atas kepala kita, nggak boleh kita sholat sampai matahari itu tergelincir atau condong. Ketiga, indal isfirar, ketika menguning, hatta taghrub, sampai terbenam. Keempat, ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Kelima, ba'da sholatil asri, setelah sholat asar gak boleh sholat sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Itu adalah waktu-waktu yang dilarang kita menjalankan sholat, kecuali sholat tersebut tadi ada sebab mutaqaddim dan ada sebab muqarin. Ya, sebab mutaqaddim seperti apa? Ketinggalan sholat. Ya, ketinggalan sholat duhur, bangun-bangun asar. Ya sudah, kita sholatnya setelah asar, boleh apa enggak? Boleh. Ya, kenapa? Karena ada sebab mutaqaddim. Atau ada sebab muqarin. Ya, sholat apa? Sholat kusuf. Ya, sholat gerhana. Ini habis asar. Ini ada sebabnya, maka boleh. Yang enggak boleh, sholat mutlak. Ya, sholat yang enggak pakai nama. Setelah asar dia sholat mutlak. Usolli sunnah rakaataini mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Setelah asar atau setelah subuh, ini adalah waktu haram, waktu yang kita tidak diperbolehkan untuk menjalankan sholat.
Ya, bisa dipahami ya? Insya Allah. Ada, kalau ada yang bertanya nanti setelah doa kita musyawarah ya, kita tanya jawab bareng-bareng insya Allah.